Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Nyoman Wahyu Nugraha Arya Budi, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait penilaian akhir semester fisika yang berhubungan dengan fluida dan suhu serta kalor. Selamat menyaksikan. Dalam dunia otomotif, aspek aerodinamis atau aerodinamika merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam merencanakan atau merancang suatu bodi kendaraan, karena aerodinamis mempengaruhi kecepatan pada saat kendaraan tersebut bergerak. Dalam dunia F1, aerodinamika memegang peranan yang sangat penting, karena mobil F1 ini melaju sangat kencang dan selalu berhadapan dengan tekanan angin. Aerodinamika erat kaitannya dengan prinsip fluida dinamis, di mana bagian sayap mobil F1 bekerja dengan prinsip atau konsep hukum Bernoulli yang menghasilkan gaya ke bawah atau yang sering disebut dengan downforce. Kenapa downforce pada sayap F1 sangat berfungsi? Karena pada saat mobil F1 melaju dengan kecepatan tinggi, mobil akan perlahan terangkat dan dapat terbang karena adanya gaya lift up atau gaya angkat. Maka dari itu, perlu adanya tekanan yang membuat mobil tetap menempel di trek, yaitu gaya ke bawah atau downforce, yang dapat dilihat pada gambar di samping. Gaya lift up tadi merupakan gaya angkat ke atas pada mobil yang sebagai akibat pengaruh dari yang pertama, spin, yang kedua, bentuk sirip, yang ketiga streamline, dan yang terakhir adalah aerodinamika desain kendaraan tersebut. Sesuai dengan hukum Bernoulli, ketika udara mengalir dengan laju yang berbeda pada dua sisi sayap dan pada jarak yang berbeda, akibat bentuk sayap menyebabkan terciptanya perbedaan tekanan. Jadi kesimpulan dari soal pertama adalah fluida dinamis erat kaitannya dengan konsep aerodinamika serta hukum Bernoulli pada mobil F1. Semakin besar gaya ke bawah atau downforce mobil F1 dan semakin kecil gaya lift atau gaya angkat yang dihasilkan, maka semakin mudah mobil dapat berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Sekalipun berakselerasi pada trek yang memiliki jalan yang sangat lurus dan tikungan yang sangat tajam, seperti sirkuit Monaco. Pada dasarnya, ini disebabkan oleh perpindahan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya karena adanya perbedaan suhu. Biasanya, kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor dilambangkan dengan huruf Q, dan rumus untuk perpindahan kalor yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q adalah banyak kalor yang diterima atau dilepas, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Pada saat suhu lingkungan rendah, biasanya kita menggunakan pakaian atau selimut yang tebal. Selimut atau pakaian tebal yang kita pakai tersebut, pada saat udara luar bersuhu rendah, akan melindungi tubuh dari penyerapan panas oleh udara luar. Karena selimut atau pakaian tebal yang kita pakai merupakan isolator, yang merupakan bahan yang sukar menghantarkan panas atau kalor. Dengan demikian, badan kita akan merasa lebih hangat. Nah, pada saat kita merasakan dingin, kita juga sering merapatkan bagian tubuh seperti merapatkan kedua tangan dan kaki agar terasa lebih hangat. Mengapa demikian? Karena dalam peristiwa ini, kita dapat menghambat perpindahan energi atau kalor dari tubuh ke lingkungan. Karena apabila kita merapatkan bagian tubuh, maka panas atau suhu tubuh akan lebih terjaga karena terjadi perputaran atau transfer energi antara bagian tubuh secara konduksi, serta dapat memperkecil dan menghambat kalor tubuh berpindah ke lingkungan. Itu sebabnya kita merasa lebih hangat apabila
merapatkan kedua tangan serta kaki kita. Kesimpulan dari soal kedua adalah perubahan suhu erat kaitannya dengan perpindahan kalor. Pada saat kita merasa kedinginan, maka kalor berpindah dari tubuh ke lingkungan. Tetapi kita bisa menghambat perpindahan tersebut dengan cara menggunakan pakaian yang tebal seperti selimut dan sweater, serta sebisa mungkin merapatkan bagian tubuh seperti tangan, kaki, karena suhu dan panas tubuh akan tetap terjaga oleh bahan isolator dari pakaian, serta transfer atau perputaran panas antara bagian tubuh secara konduksi. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.